Sebentar lagi kita akan mengadakan kebaktian onsite di GKI Kota Wisata. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita mengikuti kebaktian onsite di GKI Kota Wisata ini? Oleh karena itu, selamat menyimak video berikut ini. Karena kapasitas ruang kebaktian yang terbatas, umat harus registrasi secara online terlebih dahulu. Hanya umat dewasa dan berusia di bawah 60 tahun serta dalam keadaan sehat yang dapat hadir kebaktian secara onsite. Kebaktian juga akan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Kota Wisata. Hadirlah di gereja minimal 15 menit sebelum kebaktian dimulai. Hindari sentuhan fisik seperti berjabat tangan. Gunakan masker dan jaga jarak. Petugas akan mengukur suhu Anda. Umat telah melakukan registrasi akan mendapatkan nomor tempat duduk. Antrilah dengan tertib dan tetap menjaga jarak. Tunjukkan tanda registrasi Anda kepada petugas. Bersihkan tangan Anda sebelum masuk ruang kebaktian. Umat dianjurkan untuk menggunakan tangga, tetaplah menjaga jarak di tangga. Kapasitas lift hanya untuk 4 orang. Ikuti petunjuk yang ada di dalam lift. Majelis Jemaat juga telah menunjuk Satgas COVID-19 yang akan memastikan pelaksanaan kebaktian memenuhi protokol kesehatan. Anda akan dipandu petugas untuk duduk di tempat sesuai dengan registrasi Anda. Seluruh petugas kebaktian juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tetap kenakan masker Anda selama kebaktian berlangsung. Salam damai tidak dilakukan dengan berjabat tangan. Umat dianjurkan untuk memberikan persembahan secara transfer ke rekening maupun QRIS. Kode QRIS tersedia di kursi di depan Anda. Jika Anda memberikan persembahan secara tunai, gunakan amplop yang Anda siapkan sendiri dan masukkan ke dalam kotak setelah kebaktian selesai. Ikuti arahan petugas untuk meninggalkan ruangan kebaktian secara bergantian. Demikianlah Bapak dan Ibu video protokol kebaktian onsite GKI Kota Wisata. Semoga kita bisa mengikuti nanti kebaktian onsite dengan baik. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Selamat pagi jemaat yang terkasih. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah real, dan kita sebelum memasukinya akan mencoba menyanyikan belajar lagu Mazmur. Lagu ini akan pertama kali dibawakan oleh pemusik untuk intronya, kemudian nanti kita sebagai petugas akan menyanyikan dan terakhir diikuti oleh jemaat sekalian. Terima kasih. Tunjukkan padaku ya Tuhan
Umat Allah terkasih, marilah kita mengawali kebaktian onsite perdana pada hari ini sambil mengucap syukur atas kasih Tuhan yang kita alami hingga saat ini. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun, nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu. Puji Tuhan, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk pertama kalinya setelah kita mengadakan persiapan dan pergumulan yang cukup panjang, akhirnya kita bisa menyelenggarakan dan mengikuti kebaktian minggu dengan tatanan normal baru. Kami yang ada di ruangan ini juga menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti streaming kebaktian ini, dimanapun bapak, ibu, saudara berada. Kiranya Tuhan menyertai dan senantiasa menjaga kita. Pandemi telah mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita bertemu, cara kita bersekutu dan juga saling melayani. Tetapi kiranya kesungguhan kita diasah untuk saling menjaga kehidupan dan keselamatan sebagai sesama saudara. Sebagaimana tema khotbah hari ini, saudara yang menjaga dengan kasih. Kita sebagai gereja hadir untuk memberi kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Namun dalam konteks kepedulian, seringkali kita seperti Kain. Ketika dia sudah membunuh adiknya dan Allah menanyakan, "Di mana Habil adikmu?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu, memang aku penjaga adikku."
Ya, seringkali kita seperti itu. Kita tidak peduli apabila ada saudara kita yang jatuh, atau kita egois, merasa tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain, bahkan saudara kita seiman. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 33 ayat 11, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah menghendaki pertobatan kita. Oleh karena itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam kerendahan, mengakui segala ketidakpedulian kita dan dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita boleh diampuni. Umat diberikan waktu untuk menaikkan doa pribadi terlebih dahulu. Pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup ya Tuhan? Hanya kasih dan anugerah-Mu lah kami dapat selamat. Ya Tuhan, ampunilah kami, dan bersihkanlah kami dengan darah anak-Mu, Yesus Kristus, yang selalu menjaga dan mengasihi kami. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Aku akan baca janji-Mu pada hamba-Mu ini. Lakukanlah aku ya Tuhan, karena hukum-Mu baik. Sungguh ku rindu pada titah-Mu, karena Kau adil, ku hidup. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menyertai kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa kembali melakukan kebaktian secara onsite. Kami bisa hadir di tempat-Mu Tuhan untuk bersekutu dan memuliakan-Mu. Engkau pakai kami Tuhan pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan menggumuli setiap arti firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-18, ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18, ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa kabar? Sudah lama saya tidak melihat orang pada saat khotbah. Biasanya hanya laptop, ya. Bapak dan Ibu, tema kita adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Kata-kata ini seringkali menjadi hype atau menjadi tren pada masa sekarang yang namanya viralkan.
Jadi yang kata-kata ini viralkan, sehingga biasanya segala sesuatunya apalagi yang berhubungan dengan yang buruk dari manusia bisa viral. Entah lewat media sosial, Instagram, Facebook, dan yang lainnya, ataupun juga WA, terkhususnya WA grup keluarga. Kenapa? Karena saya juga punya grup keluarga besar, dan biasanya WA yang berhubungan dengan suatu hal yang buruk, wah itu muncul dan akan dikomentari. Bagian-bagian kayak saya dan saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya itu biasanya cuma hening, silent reader. Yang bicara itu kebanyakan pasti bapak-bapak dan mama itu ya. Saya tidak sedang melakukan sebuah pemisahan, tetapi itu kenyataan saja. Nah, pada saat yang namanya viral kan, lalu pada saat saya membaca firman ini, biasanya kalau ada ayat ini, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, kerap kali Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat ini dipakai untuk melegitimasi tindakan membeberkan kesalahan seseorang di muka umum. Dengan alasan, lah sudah diingatkan, masih kepada pribadi masih ngeyel kok. Zaman sekarang bahkan kita bisa dengan mudahnya seperti tadi yang saya katakan, viralkan. Agar kesalahan seseorang bisa dihakimi beramai-ramai. Ambil contoh, Bapak dan Ibu, beberapa waktu lalu kan ada seorang YouTuber lah, mungkin saya juga tidak tahu, baru tahu setelah viral, seorang YouTuber yang pada saat, koreksi kalau saya salah, pada saat bulan puasa atau mungkin pada saat Idul Fitri itu kesannya membagikan sembako, tetapi isinya sampah. Viral gak? Viral Bapak dan Ibu. Dihakimi gak? Dihakimi. Dipenjara? Dipenjara. Tetapi semua orang berhenti di situ. Dan disitulah semua orang menghujat dengan kata-kata yang begitu indah. Kata-kata hujatan itu begitu indah. Netizen maha benar itu akan panjang. Dan saya melihatnya, wah bacanya itu aja sakitnya luar biasa. Oke, Bapak dan Ibu, itu adalah konsekuensi dari seorang YouTuber itu yang melakukan tindakan yang memang sangat keliru. Pada saat bulan puasa malah dia membagikan sepertinya sembako, sepertinya baik, tetapi malah dalamnya adalah sampah. Nah, pada saat orang menghakimi, orang memviralkan dengan harapan orang itu akan berubah. Atau kata-kata ini Bapak dan Ibu kalau di Instagram itu sering. Biasanya yang saya baca gitu ya. Wah, kalau misalnya ada sesuatu hal yang kelihatannya buruk, nanti ada netizen itu yang akan berkata seperti ini. Nulisnya seperti ini. Wah, lagi nunggu nih ustadz online atau pendeta online. Jadi maksudnya adalah kadang-kadang ada orang yang dengan gampang mudah menghakimi, lalu terakhirnya pakai emotikon senyum, hanya tulisan atau kata-kata tulisan sekadar mengingatkan. Tetapi benarkah pada saat orang memviralkan sesuatu hal, baik kepada di WhatsApp grup dan yang lainnya, apakah itu efektif membuat seseorang itu berubah? Ambil contoh seseorang yang melanggar lalu lintas. Teguranmu tidak dihiraukan. Akhirnya kamu rekam dan kamu unggah videonya di media sosial. Disertai dengan narasi. Seseorang yang sudah diingatkan ini tetap melanggar peraturan lalu lintas dengan pelanggaran bla 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 bla. Ia dihakimi, ia dihujat, dan akhirnya mungkin saja ia sadar dan bertobat. Ia menjadi seseorang yang sangat patuh aturan lalu lintas. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, pada saat kita memviralkan kejadian yang buruknya, apakah kita juga share pertobatannya? Pada saat seseorang diviralkan karena kesalahannya pada zaman sekarang,
apakah kita juga share perubahannya, perubahan perilakunya? Atau jangan-jangan hanya viral bagian kesalahan? Kemarin saya nonton Close the Door-nya Deddy Corbuzier yang ambilnya dari Denny Sumargo. Jadi pada saat itu yang bagi saya sangat menarik, seorang yang awam, dia berkata, seringkali manusia itu menjadi Tuhan atas manusia lainnya. Seringkali manusia merasa diri lebih dewa dibandingkan manusia lainnya. Sehingga kesalahan orang dengan mudah di blow up, dengan mudah diviralkan. Tetapi pengampunannya, pertobatannya tidak diviralkan. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, media sosial ataupun yang lainnya bisa membuat seakan-akan orang itu akhirnya, memang saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, misalnya dia melakukan kesalahan, kita tidak sedang membenarkan itu. Tapi kita juga tidak sedang membenarkan diri kita. Pada saat kita memviralkan video itu, netizen semua menghakimi, atau kita juga Bapak dan Ibu, enggak usah media sosial. Pada saat kita berbicara tentang ketemuan dengan orang, lalu kita bicara tentang keburukan-keburukannya terus, maka kita juga harus sharekan pertobatannya. Pada saat orang yang ditegur dan diarahkan dengan kebaikan, harusnya jangan sampai dihujat. Bukankah kalau sahabat kita berbuat salah, maka kamu akan memintanya untuk membantunya dan bukan menghujatnya? Sampaikanlah kesalahan seorang pada mereka yang mengenal pertobatan, sehingga dia mengenal pertobatan dan pengampunan. Sehingga orang yang pada saat itu salah, dia bisa dibantu keluar dari kesalahannya. Pada saat kita juga melihat menjadi saksi bahwa dia berubah, maka kita juga harus wartakan bahwa dia berubah. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita menjadi seperti itu. Bukan menghakimi orang fasik terus menerus. Di dalam Yehezkiel 33 ayat 11 berkata demikian, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi aku lebih berkenan, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita menjadi saksi, Tuhan bisa menginginkan kita supaya menjadi saudara dalam kasih, sehingga membawa orang yang sedang melakukan kesalahan itu keluar dari kesalahannya untuk masuk kepada terang pertobatan kepada Tuhan. Bukan untuk dihakimi terus-menerus. Dia sudah salah, dia salah Bapak dan Ibu. Dia keliru Bapak dan Ibu. Kita tidak membenarkan suatu hal perbuatan yang salah. Tetapi kalau kita menjadi posisi saudara, bukan dewa atau Tuhan atas diri orang lain, kalau kita adalah saudara, maka kita akan menjaga mereka di dalam kasih. Allah yang luar biasa, Allah yang begitu besar. Pada saat yang tadi Ibu Uti katakan bahwa tentang Kain yang berbuat salah, berbuat dosa sedemikian buruknya pada saat itu. Tetapi Allah masih memberikan pengampunan kepadanya. Memang respon Kain adalah menolak akan pertolongan itu. Tapi kita jangan sampai cuma berhenti pada viralkan. Kita senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Pada saat kita kembali lagi menjadi saudara dalam kasih, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama di dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-20 ini, Tuhan Yesus katakan, tegurlah ia terlebih dahulu 4 mata.
Pertanyaannya pada saat seseorang itu sudah memviralkan, apakah dia sudah menegur 4 mata? Pada saat kita berbagi kejelekan orang kepada orang lain, pertanyaannya kepada diri kita, apakah kita sudah menegur? Pertama Tuhan Yesus katakan, pertama yang harus kamu lakukan adalah menegur pribadi, 4 mata. Bukan bicarakan dengan orang lain terlebih dahulu, kejelekannya digosipin, digosok semakin sip. Tuhan menginginkan kita untuk menegur secara 4 mata. Atau kita juga mungkin, ya katakan kalau kita tidak suka sama seseorang. Sehingga seringkali kata-kata ini yang bagi saya keliru, sangat keliru. Ada orang yang jahat sama kita. Lalu kita seringkali berkata, biarlah Tuhan yang membalas. Lihat, ini teologi yang sangat keliru. Pada saat kita menyuruh Tuhan yang membalas, supaya kita enggak terlalu berbuat dosa, biar Tuhan yang berbuat dosa. Biar Tuhan yang membalas. Kembali lagi Bapak dan Ibu, memang pembalasan itu adalah hak dari Tuhan. Tetapi kita bukan hak kita untuk membiarkan, biarlah Tuhan yang balas. Biarlah Tuhan yang menghukum. Tuhan kembali katakan, kalau aku tidak menghendaki, aku tidak berkenan akan kematian orang fasik. Kalau ada orang yang tidak melakukan hal yang tidak baik di dalam Yeskiel, kalau kamu diam, maka kamu akan bisa seperti orang fasik itu. Kamu tidak peduli. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksi, untuk bisa menegur satu dengan yang lain. Setelah kita menegur 4 mata, nggak bisa, baru kita bawa 2-3 orang. 2-3 orang itu nggak bisa, maka baru kita umumkan di jemaat. Kalau dulu di GKI, Bapak dan Ibu, GKI, GKJ beberapa gereja masih melakukan. Jadi kalau misalnya saya melakukan hal-hal yang tidak baik, biasanya akan melakukan pengakuan dosa di depan jemaat. Ada beberapa gereja seperti itu. GKI dulu juga seperti itu. Tapi sudah tidak pernah dilakukan kan sampai sekarang. Nah, pada saat Matius mengatakan bahwa di depan jemaat, anggapannya jemaat itu adalah jemaat yang sudah matang rohaninya. Sehingga pada saat seorang itu mengaku dosa di hadapan orang-orang, maka jemaat itu akan merangkulnya, bukan menghakiminya. Nah, pertanyaannya adalah apakah gereja, terkhususnya GKI Kota Wisata, misalnya ada orang yang mengaku dosa, baik perbuatan mungkin seksual atau korupsi dan sebagainya di depan gereja, apakah kita sebagai saudara yang menjaga dalam kasih sudah matang rohaninya, menutup mulut kita, tidak membagikan kepada orang lain? Karena kan kadang-kadang sedih Bapak dan Ibu. Di GKI, saya tidak bilang di GKI Kota Wisata. Di GKI pernah berkata bahwa PMJ belum mutusin, orang bawah udah tahu keputusannya apa. Tembok berbicara dan sebagainya. Jadi bayangkan, kalau masih ada paradigma seperti itu, bagian yang terakhir pada saat seorang mengaku dosa di depan jemaatnya, Matius berpikir bahwa orang itu sudah harus matang rohaninya. Sehingga pada saat ada orang yang mengaku dosa, maka tidak akan melakukan viralkan. Melainkan memeluknya, menjaganya, dan membantu orang itu untuk keluar dari dosa itu. Tuhan menginginkan kita harus menjadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menjadi saudara menjaga dalam kasih, pada saat kita menegur seseorang, pada saat kita menegur ini bukan menegur yang kejam ya, maksudnya itu maki-maki dan yang lainnya, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa membawa orang itu dengan kasih, dengan sopan, dengan baik. Kalau teguran kita atau sampai 2-3 orang atau sampai dalam tanda petik anggaplah jemaat itu majelis jemaat sudah bertindak dan orang itu tidak berubah, maka memang dikatakan anggaplah orang itu adalah pemungut cukai atau orang fasik. Orang fasik itu kan bukan berarti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan tetapi dia tidak melakukan jalan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan?
Di dalam tata gereja, saya bawa tata gereja jadinya. Di dalam tata gereja, di dalam pengembalaan khusus, bagian pengembalaan khusus, pada saat seseorang itu tidak mau bertobat, ini merangkum semua hal di sini. Pada saat seorang itu tidak mau bertobat dan tidak mau balik kembali, segala sesuatu yang sudah kita lakukan sebagai saudara, sudah mentoklah katakan. Di dalam bagian tata gereja pengembalaan khusus ada tulisan, maka kita akan tetap mendoakan orang itu terus menerus. Tidak lagi ada yang namanya ekskomunikasi. Tidak lagi dikucilkan. Tetapi orang itu akan harus didoakan di dalam iman kita, di dalam jemaat kita. Kenapa? Karena itulah kita adalah saudara yang menjaga di dalam kasih. Maka kita harus melakukan itu Bapak dan Ibu. Jagalah kehidupan kita. Tugas kita adalah bukan menjadi Tuhan. Memang kita juga, saya masih berdosa kok. Bagaimana saya menegur orang? Kalau semuanya seperti itu, maka semua orang tidak akan membawa orang itu dalam kasih. Kenapa? Karena saya juga masih berdosa. Siapapun di sini, siapa yang tidak berdosa? Tetapi tugas kita adalah saling mengingatkan. Kalau kita memang pada saat itu, saya harus menegur, sedangkan saya sendiri juga belum. Nah, pada saat itu juga Tuhan sedang menegur kita. Ya berubah. Atau ajak orang itu, yuk sama-sama berubah, saya juga sama. Inilah yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, bagaimana kita menjadi saudara di dalam kasih. Menjadi kasih adalah dasar utamanya pada saat kita mau menegur seseorang. Bukan cuma viralkan untuk mendapatkan kepuasan semata, sehingga orang yang tidak kita suka jatuh, atau yang orang yang melakukan kesalahan dihakimi beramai-ramai. Tapi bagaimana kita bisa menjadi saudara di dalam kasih dengan membawa bersama-sama. Kita harus semakin matang rohani kita untuk membawa orang itu keluar dari dosanya menuju terang Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati kita. Bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengucapkan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk penguatan dan pemeliharaan-Mu Tuhan bagi jemaat dan simpatisan GKI Kota Wisata selama kondisi pandemi ini. Supaya mereka tetap sehat, tetap bersuka cita, dan selalu bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Engkau akan selalu menyertai kami semua Tuhan, terkhususnya pada saat kebaktian onsite yang akan dilanjutkan dari minggu ke minggu nanti. Engkau jaga kami sehingga kami juga tetap melakukan setiap protokol-protokol kesehatan, sehingga kami bisa dihindarkan dari COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat dan simpatisan GKI Kota Wisata, dan juga secara umum Tuhan, yang pada saat ini mengalami kesulitan ekonomi, kesusahan pada saat melakukan usaha, banyak hal-hal di mana harus terpaksa
berhenti ataupun penurunan dari kinerja. Tuhan Yesus, karena pandemi COVID-19 ini kami berdoa supaya anak-anak-Mu Tuhan semakin tetap dikuatkan kembali, sehingga pergumulan-pergumulan pada saat mengalami kesulitan Kau memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus, mampukan dan kuatkan. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini umat-Mu atau orang tua dari umat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang akan selalu menyertai mereka. Jamah mereka Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan kesembuhan yang hanya dari-Mu saja. Jika pada saat ini masih belum merasakan kesembuhan, masih harus mengalami pergumulan, berikanlah mereka kekuatan untuk bisa menghadapi setiap pergumulan tersebut. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami, Indonesia kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri dan jajaran pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terbawah Tuhan. Dalam menangani pandemi COVID-19 ini, Engkau akan selalu sertai mereka Tuhan, sehingga mereka bisa bersinergi, bekerja bersama-sama untuk membuat pandemi COVID-19 ini semakin diminimalisir. Karena kami tahu pada saat ini masih terus bertambah. Tapi sampai satu titik kami percaya, dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan membuat pandemi COVID-19 ini bisa menurun kembali. Dan kami bisa beraktivitas kembali seperti yang biasa Tuhan. Kami tahu tentu dengan suatu hal yang berbeda. Tapi biarlah Tuhan, pandemi COVID-19 ini dengan kerjasama antara pemerintah dan rakyat, pandemi COVID-19 ini bisa dihilangkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dasar persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Umat dapat mentransfer persembahan umum, persembahan PPGI, maupun persembahan peduli COVID-19 ke nomor rekening atau melalui QRIS pada tayangan di layar atau di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung Tuhan. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, persembahan yang kami sediakan untuk mendirikan rumah-Mu dan untuk membangun jemaat-Mu ini, kami persembahkan kembali kepadamu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Terimalah dan kuduskanlah dalam nama-Mu. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Dan tetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyata, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberikan aturannya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyata, rahmani dan cemerlang. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus, dan remang jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyata rahmani dan cemerlang. Umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk tetap mempertahankan protokol kesehatan, Bapak Ibu dapat keluar melalui pintu di depan sebelah kanan saya. Dan dimulai dari grup A, baris pertama,
kemudian dilanjutkan grup A baris kedua dan seterusnya, kemudian dilanjutkan dengan grup B dan seterusnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan secara tunai dapat disampaikan di kotak yang tersedia di depan. Terima kasih, dan Bapak Ibu setelah usai kebaktian diharapkan tidak